Shalom, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Perkenalkan, nama saya Samuel Laipiopa dengan NPM 12 15 5201 210094. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Mata kuliah yang saya bawakan di saat ini adalah interaksi manusia dan komputer. Oke, saat ini saya akan membahas tentang review jurnal antarmuka atau user interface pengguna masa depan. Kita masuk ke kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu 1. Goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. 2. Eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. 3. Dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. 4. Evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Kerangka kerja interaksi siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. 1. Komponen utama. Sistem S menggunakan bahasa mesin dengan ini. Penggunaan B menggunakan bahasa tugas. Masukan M menggunakan bahasa masukan. Keluaran K menggunakan bahasa keluaran. Oke, kita masuk ke kedua, fase eksekusi pada siklus interaksi. Artikulasi, pengguna informulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan, bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, dikerjakan oleh sistem. Penyajian, sistem penyajian hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Yang ketiga, fase evaluasi pada siklus interaksi, berisi langkah untuk observasi dan artikulasi. Dalam kurung, pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocoknya dengan goal semula dan mencocoknya dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Oke, proses perencanaan interaksi, model siklus hidup dan proses. 1. Model F. Model ini berpusat pada user, di mana pengulangan selalu dibutuhkan jika kebutuhan untuk user belum terpenuhi. Ketidaktahuannya tanpa harus memberikan software dengan lingkungan yang baru. Risiko pada setiap tahap dalam pengembangan dapat dikurangi dengan memahami kebetulan user. Terdapat bermacam-macam persyaratan yang dapat dihasilkan. Fungsional, menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Non-fungsional, dapat berupa ukuran memori, jangka waktu respon, data apa saja yang perlu disimpan dan bagaimana penyimpanan. 2. Model waterfall, requirements analisis, menganalisis persyaratan. Di sini harus dapat menjelaskan apa saja yang diinginkan dan diperlukan oleh user.
Untuk diperlukan adanya proses klarifikasi perbaikan, pembentukan kelengkapan dan ruang lingkup sebagai masukan dapat berupa dokumen persyaratan dan keluarannya adalah ketetapan persyaratan. Desain adalah penyusunan rencana atau konvensi untuk pembangunan objek atau sistem seperti dalam cetak biru, arsitektur, gambar teknik, proses bisnis, diagram, sirkuit, dan pola penjahit. Desain memiliki konotasi yang berbeda dalam bidang yang berbeda. Dalam kurung lihat desain disiplin di bawah ini. Dalam beberapa kasus pembangunan langsung dari objek, seperti dalam pembiakar, teknik, manajemen, cowboy coding, dan desain grafis, juga dianggap sebagai desain. C. Kode dalam komunikasi dan pemrosesan informasi. Pengkodean adalah proses di mana informasi dari sumber yang diubah menjadi simbol untuk dikomunikasikan. Decoding adalah proses sebaliknya, mengubah simbol-simbol kode kembali menjadi informasi yang mengerti oleh penerima. D. Tes pengujian. Dalam tahap pengujian atas apa yang telah dibuat dan dicapai, bagaimana efek atau dampak yang akan diterima user, dan bagaimana manfaat yang akan diterima oleh user. E. Maintenance, pemeliharaan. Dalam tahap ini dilakukan koreksi atau pencegahan kesalahan dalam hardware oleh program pemeriksa dan penggantian suku cadang, juga penghapusan kesalahan yang ada dan modifikasikan perangkat lunak dalam menanggapi perubahan dalam spesifikasi atau lingkungan. 3. Model Lifchart untuk RAD. Model ini merupakan versi cepat dari Westerval. Model ini menggunakan Joint Application Development JAD, yang mana dalam model ini yang paling dibutuhkan oleh user adalah Fork Scope JAD. A. Project Setup, menampilkan apakah proyek adalah memiliki dampak apapun, sering sangat sulit, namun dengan menetapkan tujuan yang tepat di tempat pertama, sehingga dapat dibilang bahwa dalam perencanaan interaksi, project setup ditempatkan dalam urutan pertama. B. JAD Workshops. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam model ini JAD Workshop yang paling dibutuhkan aplikasi desain bersama JAD adalah proses yang digunakan di daerah prototyping, siklus hidup, metode pengembangan sistem dinamis DSDM, untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis saat pengembangan sistem informasi baru lagi perusahaan. C. Interactive Design and Build, merancang dan membangun model. Dalam tahap ini sebuah aplikasi atau interface yang akan dirancang, apa yang dibutuhkan user, apa tujuan yang akan dicapai. D. Engineer Test Final. Dalam alur kerja model ini, Engineer and Test Final merupakan tes akhir atau tahap di mana menjalankan aplikasi yang telah dirancang dan dibangun sebelumnya. E. Implementation Review. Pada alur kerja
perancangan di model ini, implementation, review atau pelaksanaan tinjau. Pada tahap ini, aplikasi yang telah dirancang dan dijalankan pada tes akhir dilakukan pinjaman yang mana berfungsi untuk melihat kesalahan dan perbaikinya sebelum diterima oleh user. 4. Mulai rancangan interaksi sederhana. Penjelasan model interaksi sederhana, identifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem. Di sini, suatu sistem akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem itu sendiri. Pengembangan desain alternatif, desain konseptual dan fisikal, membuat versi interaktif dari desain yang dihasilkan, mengevaluasi desain, aksesibilitas, dan user experience. 5. Model siklus hidup Start, Harton dan HLAIX 1998. Dalam siklus permodelan ini, pengujian dilakukan terus-menerus. Tidak harus di akhir, misalnya dimulai dari menentukan konsep desain, konseptual desain. Dalam proses ini akan langsung terjadi evaluasi untuk langsung ternilai apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user. Bila belum, maka akan terus berulang dievaluasi hingga benar-benar pas. Terima kasih, shalom.